Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'akthiru minad du'ai. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasul karim. Para bapak ibu jamaah salat subuh rahimakumullah yang saya hormati, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang indah dan patut kita ucapkan pada kesempatan yang baik ini melainkan ucapan rasa syukur kita alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dihidupkan kembali oleh Allah setelah dimatikan sementara melalui proses hidup kita. Ini merupakan satu nikmat Allah yang sangat besar. Karena itu di saat kita dihidupkan kembali oleh Allah, untuk kita gunakan bersyukur, mengabdi dan memperbanyak ibadah kita kepada Allah. Salah satunya bukti nyata rasa syukur kita bisa memanfaatkan waktu ini untuk sholat subuh dan kita lanjutkan dengan thalabul ilmi, menuntut ilmu. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini senantiasa diterima dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang berbahagia, ada beberapa indikator, beberapa contoh bahwa seorang hamba Allah bisa dikatakan telah mencintai Allah di dalam hidupnya ini. Hal ini penting untuk kita ketahui sehingga lalu kemudian kita tidak dengan mudah menjustifikasi bahwa diri kita ini termasuk hamba yang cinta kepada Allah, lalu kemudian orang lain ini termasuk hamba yang tidak mencintai Allah. Rasa cinta itu harus dibuktikan dan diwujudkan dengan amal nyata. Banyak para jamaah yang berbahagia, seseorang mengatakan dirinya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, kalau orang itu sudah banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Memang betul, bahkan oleh Nabi dikatakan orang yang bakhil dalam hidupnya itu adalah orang yang di saat nama Rasulullah disebut lalu kemudian tidak bersolawat kepadanya. Ini dikatakan orang yang bakhil. Banyak orang memuji, menyanjung nama-nama Rasulullah, terutama di saat berketepatan dengan maulidnya atau hari kelahirannya, ya, lalu mereka mengatakan saya ini sudah cinta kepada Rasulullah. Memang itu tidak salah, tetapi pengakuan kita ini harus dibuktikan dengan amal nyata. Misalnya satu contoh, seorang pemuda bukti cintanya kepada seorang wanita itu
bukan hanya dalam tutur katanya, dalam ucapannya, dengan kata-kata yang manis, yang indah dan menarik. Tetapi seorang pemuda dikatakan benar cintanya kepada seorang wanita kalau seorang pemuda ini minimal ya datang ke rumahnya seorang wanita, di hadapan ada orang tuanya atau walinya, di hadapan juga ada pegawai KUA sebagai pencatat nikahnya, lalu pemuda ini datang dengan membawa minimal seperangkat alat sholat. Ini baru bukti bahwa seorang pemuda itu benar-benar cinta kepada seorang wanita. Jadi datang dengan membawa seperangkat alat sholat, ya itu minimal digunakan sebagai maharnya, mas kawinnya. Ada juga yang membawa Al-Quran, ada juga malah maharnya itu membaca beberapa surat Al-Quran. Yang sering kita ketahui ini, banyak teman-teman kita maharnya dengan membaca surat Al-Quran, dan surat yang dibaca itu selalu saja banyak diketahui adalah surat Ar-Rahman. Ar-Rahman. Jadi dibacakan di hadapan mantan putri, di hadapan saksinya, di hadapan petugas KUA-nya. Ini baru dikatakan sah, baru dikatakan cinta yang sesungguhnya. Tapi kalau ada seorang pemuda walaupun sudah 5 tahun cinta kepada wanita itu, tetapi belum diwujudkan dalam bentuk seperti yang saya nyatakan tadi, itu cintanya itu semu, cinta yang tidak sungguh-sungguh. Sama dengan orang banyak bersolawat kepada Nabi, banyak menyanjung-nyanjung nama Nabi, tetapi sebelum orang itu melaksanakan apa yang disunahkan oleh Nabi, berarti cintanya masih semu, belum cinta yang sesungguhnya, baru di dalam pengakuan lisannya saja, tidak ada amal nyata. Sama kita mengatakan cinta kepada Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada Allah, tapi apa yang menjadi perintah Allah tidak kita lakukan, apa yang menjadi larangan Allah tidak kita tinggalkan, maka cinta kita kepada Allah ini cinta yang semu, cinta yang tidak sungguh-sungguh, cinta yang perlu dipertanyakan. Oleh sebab itu para jamaah yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini, mari kita ini mengaji bagaimana sih supaya cinta kita kepada Allah itu tidak semu, tetapi cinta kita kepada Allah cinta yang sebenarnya. Cinta kepada Allah yang sebenarnya itu manakala kita ini sudah melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah, sudah meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah. Ada satu buku para jamaah yang berbahagia tentang makna cinta kepada Allah ini. Beliau pengarangnya mengklasifikasikan ada sebanyak 17 ciri, ya, indikator seseorang itu sudah dikatakan cinta kepada Allah. Ada berapa Pak? 17 ini kalau kita ngaji semuanya ya tidak akan bisa tuntas ya. Tapi insya Allah nanti akan kita kaji secara bersambung ya. Mungkin pada pertemuan ini kita bisa menyampaikan 3 indikasi atau indikator itu.
kemudian sisanya pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Oleh sebab itu istiqomah kita mengikuti mengaji ini penting, sehingga apabila ada materi yang berkelanjutan tidak akan terlewatkan kita tidak mengikutinya. Dari 17 indikator seseorang sudah cinta kepada Allah itu, yang pertama, apabila seseorang itu dengan senantiasa bersegera melakukan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah. Jadi tidak mau menunda-nunda. Kalau ini sudah diberikan kewajiban oleh Allah, ya bismillah kita lakukan. Kalau ini yang dilarang oleh Allah, ya bismillah kita tinggalkan. Jadi kita berebut dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Panitia pembangunan DEL membuat renovasi masjid. Ini oleh Allah kita diberikan kesempatan untuk berebut kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Jangan sampai menunda-nunda. Karena waktu kita sesungguhnya adalah waktu sekarang. Kemarin bukan waktu kita, yang akan datang juga belum tentu menjadi waktu kita. Kita kan sering namanya sudah masuk waktu sholat subuh, masih dengan santai, dengan tenang, bangun tidak segera, sudah bangun tidak segera datang ke masjid, sudah datang ke masjid tidak segera masuk, sudah masuk di masjid tidak segera sholat sunnah, menunda-nunda. Alah, running teke cek suwe, cek kurang 5 menit. Piro ini sholat 2 rakaat itu menunda. Tetapi di saat kita ini melihat apa yang diperintahkan oleh Allah, ingin segera melaksanakannya, dan di dalam kita melaksanakan ini penuh rasa nikmat, senang dan bahagia, itu tandanya orang cinta kepada Allah. Malam mendengarkan adzan subuh, kita dibangunkan oleh Allah mendengarkan adzan. Alhamdulillah, Allah masih membangunkan saya di waktu subuh. Segera kita mengambil air wudhu, segera kita datang ke masjid, segera kita mengikuti sholat berjamaah. Itu tandanya kita sudah cinta kepada Allah. Ya, aku loh cinta kepada Allah. Apa buktinya? Aku itu mesti sholat berjamaah. Lah temannya tahu, iya sampai jamaah, tapi jamaah sampai ini telat terus. Menjadi makmum yang masbuk. Makmum yang masbuk itu makmum yang sudah ketinggalan dengan imam. Ini kita usahakan para jamaah, usahakan semaksimal mungkin pada saat kira-kira berapa menit ya sebelum sholat berjamaah sudah siap di masjid, terutama sholat subuh. Rakaataini qoblal fajri katunya ma fiha. Jadi sholat 2 rakaat sebelum subuh itu maksudnya sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Itu fadilah yang diberikan oleh Allah seperti hanya dunia dengan penuh isinya. Nah kalau kita ini mengerti bahwa ini adalah sunnah yang dilakukan oleh Rasul, kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, kita segera, jangan sampai kita ketinggalan untuk sholat subuh di masjid, lalu kita tidak sholat 2 rakaat. Luar biasa Pak fadilahnya.
Oh nek ngono berarti nek subuh saiki jam 4 paling ndak aku nok masjid kudu jam pinten Pak? Setengah 5 Pak. Subuhnya jam 4 tekone setengah buyar wis. Malaikat pembagi rezeki wis balik nangane pose Pak ya. Ya. Termasuk juga di waktu subuh ini waktu-waktu yang malaikat itu turun kepada hambanya yang selalu mendoakan kebaikan kepada orang yang banyak beramal, juga mendoakan kejelekan bagi orang yang tidak mau beramal. Ketika misalnya sampean mlebu nang masjid ini gak tahu iso mlebokno kolang kathek Pak, uang infak di kota iku sampean usah nek subuh niku saged ya. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yusbiku fil waktu subil malaikatain, setiap waktu subuh Allah menurunkan 2 malaikat. Faqala Allahumma Allah ma'ati munfikon khalafan, ya Allah panjenengan beri taman rezekinya kepada hambamu yang senang berinfak di waktu subuh lupa. Wa qala al-akharu, dan yang kedua malaikat berdoa Allahumma ati munfiqan khalafan, ya Allah habiskan hartanya hambamu yang tidak mau berinfak di waktu subuh. Ngeten Pak. Jadi bukan berarti sholat maghrib terus gak perlu berinfak, sholat zuhur gak perlu berinfak. Misalnya dalam keadaan kepepet Pak, sampean usahno subuh iso berinfak karena doanya malah malaikat itu. Tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Lah mendengarkan yang demikian ini kita segera, tidak akan lagi saya di waktu subuh nanti telat jamaah, tidak ada lagi saya masuk masjid di waktu subuh lupa untuk membawa uang infak, karena ini perintah agama. Bersegera kita, merasa senang. Nah ini bedanya orang yang beriman tidak beriman. Orang yang beriman setiap subuh mendengarkan adzan, alhamdulillah Allah masih menghidupkan saya bisa salat subuh. Tapi orang yang tidak beriman kepada Allah, krungu adzan, masya Allah, coba temen sih begini imam piromene aku terus cik ngantuk Pak, diterus subuhnya. Orang yang tidak beriman itu begini. Oleh sebab itu Allah berfirman di dalam Al-Quran surat 21 Al-Anbiya ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Ini orang yang cinta kepada Allah begitu. Mereka ingin bersegera melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah, dan di dalam melakukan kebaikan-kebaikan itu wayata'unana rahaban wa rahaban, dan dia selalu berdoa kepadaku dengan penuh harap dan penuh cemas. Penuh harap ini kenapa? Muga-muga doae ibadahnya diterima harapannya. Dan penuh cemas, mudah-mudahan ibadahku dan doaku tidak dikabulkan oleh Allah. Jadi dalam berdoa kita itu 2 isinya, raghaban wa rahaban. Raghaban penuh harap diterima oleh Allah, warahaban rasa takut cemas kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini Pak ya. Jadi orang berdoa kepada Allah itu mesti itu, harapannya diterima dan rasa cemasnya khawatir kalau tidak diterima. Nah, supaya diterima bagaimana? Ya kaifiah di dalam kita berdoa, kaifiah kita dalam beribadah kita laksanakan semaksimal mungkin, sesempurna mungkin, sesuai yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja, mendengarkan ada musibah itu banyak yang bawa kurban, mereka perlu disantuni, mereka perlu ditolong. Begitu mendengarkan berita ingin segera mengambil bagian, walaupun berapa uang yang kita miliki, kita daftarkan diri, saya termasuk orang yang ingin membantu. Jadi nek ambek kebaikan itu mesti masuk barisan nomor 1. Aja sampai diajak kebaikan terus barisannya terus aku kari-karyai. Apa sampean kari? Yo aku nanti penutup itu nek wis cukup berarti gak sido ngekei. Tapi nek kurangin akeh kepodokan. Tapi perintah agama bersegera kamu, jangan tunda-tunda. Kita khawatir di saat kita tunda-tunda nanti saja saya ada kurangnya, saya akan menutup. Tetapi Allah yang memiliki usia umur kita, kan kita tidak tahu udurnya. Ternyata tiba-tiba agak loro-loro terus saniki lak kan Pak ya. Kalau beritani loro terus innalillahi wa inna ilaihi. Ya biasane wong nek mari krungu innalillahi wa inna ilaihi gak ketok loro niku. Mesti ngomong ngeten, jantung ini. Dipikir jantung tok sing menyebabkan kematian seseorang. Ya kan? Apa mesti Pak? Jantung itu menjadi penyebab kematian seseorang? Belum tentu Pak. Belum tentu. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini oleh Allah sangat mungkin. Biyen iki wong nek wis mati ku Pak, biasane ku lorone wis suwi. Wis pantes memang wis lorone wis suwi. Lho Pak Mane lho, dadi kembang amben iki wis rong tahun nak amben tok gak mudhun blas. Krungu berita kematian, sampeyan nak jawab wis suwe enak ngono. Ben keluargane gak terlalu dibuat sibuk. Tapi nek krungu berita kematian orang yang tadinya sehat, mari sholat subuh jejer sampean, pengajian jejer sampean, malah waktu pengajian bagian ngedum konsumsi, kemudian 1 jam kemudian pengajiannya selesai, pulang berita sing ndi Pak Men iku mau lho sing lagi ngedum konsumsi pengaji, kok kaget sampean. Tapi ini bagian ngedum konsumsi kalau tengok umur sampean panjang gitu. Soalnya nek umur sampean gak panjang kan sinten sing ngedum mungkin. Tapi maksud saya kematian itu urusannya Allah, bukan kita. Tidak boleh kita takut, tetapi yang penting bagaimana kita mencari bekal menghadapi kematian. Itu saja. Ya. Dengan segala macam caranya, hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang berbahagia, kemudian yang kedua, indikator seseorang dikatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah dia bersegera untuk beristighfar dan bertobat di saat merasa berbuat
kesalahan, baik kesalahan kecil maupun kesalahan besar. Jangan pintu tobat kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita memudahkan dengan tobat kepada Allah dengan mengulur-ulur waktu. Bapak ibu dalam kehidupan rumah tangga saling bersertekan itu kan biasa. Biasa dalam kehidupan rumah tangga saling bertengkar antara suami istri. Tetapi pertengkaran kita ini jangan biarkan larut begitulah lama. Pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga yang masih sebentar itu ujian. Tapi kalau sudah berlarut lama, tidak ada penyelesaiannya karena saling merasa egonya sendiri-sendiri. Aku yang benar kok, kon kudu awakmu sing njaluk sepuro. Aku sing gak kleru, awakmu sing keliru. Itu nanti akan menjadi musibah. Tahu Pak, tukaran ambek bojone Pak. Nek sampean ngaku gak tahu belas, berarti sampean malah malaikatnya. Pernah. Dan orang itu Pak punya masalah dengan istrinya, dengan suaminya, itu beban. Tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman dalam kehidupan rumah tangganya. Coba bayangkan, nek gak duwe masalah, bapak lungguh nok ngarep, bojone nok pawon, moro mengarep, jajeri iso omongan. Tapi bareng enek masalah, bapak ini lungguh nok ngarep, ibu nek pawon moro, ibu lungguh nok ngarep, bapaknya ngalih mengguri. Cari nih wong Jawa koyok banyu ambek minyak, gak iso apa? Banyu kalau minyak nih mboten saged napa, Pak? Gak iso campur. Lho kok ono begini? Ndak tenang, ndak tentram. Ya. Memang begitu kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman kepada Allah di saat kesalahan kecil saja, ibarat ada lalat lewat di depan kita, itu menjadi masalah besar. Nggak tenang Pak. Sing mau nih mati resik-resik no omah, mergo no masalah gak gelem resik-resik omah. Sing mau nih misu jam 6 wis nyenggekno kopi, mergo no masalah gak gelem nyenggekno kopi. Ngene mboten niku. Pasti. Loh ini masalah dalam skop keluarga yang kecil, apalagi masalah dalam skop yang besar gitu loh Pak. Skop yang besar itu ya misalnya noto negara ini kan skupnya besar Pak itu. Ya. Karena apa? Menyangkut hajat kebutuhan masyarakat yang banyak. Kan begini. Urusan minta maaf, urusannya minta dimaafkan kekeliruannya itu gampang Pak. Apalagi orang Indonesia paling gampang kayak sepuro. Sehingga lembaga-lembaga pemaafan itu sering disalahgunakan. Lah aku salah ke apa-apa kok jaluk sepuro ke apa-apa. Masyarakatnya gampang nyebut. Tapi kesalahan kekeliruan yang pernah dilakukan oleh seseorang kepada orang lain ini akan melekat dalam hatinya. Ada titik nodanya. Tidak akan tentram, tidak akan tenang kehidupan kita. Makanya di saat kita merasa ada kekeliruan dengan istrinya, ada kekeliruan dengan suaminya, sudah jangan merasa rendah kita. Sepurane dek ya aku mang kasar ngomong ambek
sampean selesai Pak. Kati ngomong sepurane ngono kadang-kadang ditunda 10 dino. Nek wis 10 dino baru njaluk ndak benar. Dalam urusan kita memperbaiki kebaikan ini Rasulullah SAW pernah mengatakan, idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza masakta fala tantadhiris sabah. Kalau kamu punya kesalahan kekeliruan di pagi hari, lupa di pagi hari, segera kita selesaikan kesalahan kekeliruan kita ini, tidak perlu menunggu di waktu sore. Itu artinya apa? Setiap kesalahan kekeliruan ini oleh Rasulullah SAW kita dianjurkan untuk segera selesaikan, segera selesaikan. Tidak usah ditunggu. Masalah esok ya diselesaikan esok. Masalah esok ya namanya dalam kehidupan rumah tangga kita tidak tahu loh Pak. Kadang-kadang mari sholat berjamaah loh, imame bapak makmume anak ambek bojone, mari jamaah loh. Mbok ngomong apa sing lanang kesinggung sing wedok ya. Satu hari penuh nggak mood dijak ngomong sing lanang. Lah sing lanang gak ngerti. Lho apa perkara niki mau? Ya. Itu loh. Kan yang namanya masalah itu tidak perlu besar, Pak. Kecil saja. Kadang-kadang kalau sudah menyinggung dalam diri seseorang itu menjadi masalah yang besar. Nabi mengatakan idza asbahta, kalau di waktu pagi fala tantadhir ma, tidak usah menunggu sore. Pagi dengan sore itu berapa jam Pak? Pagi ini jam 6, sore ini jam 5. Berapa jam Pak? 12 jam, 11 jam. Kita merasa tidak aman, tidak tentram karena punya masalah suami istri di rumahnya 6 jam. Apakah itu tidak menjadi penyakit kita? Cara sampean berangkat nang kantor, kerja nang kantor gak iso tenang Pak, mikir ngetik itu keliru wae begitu loh Pak. Bendel-bendel berkas sing mesine iki kudu disisine dadekno siji kilap bingung ambek direktur ya apa mungkin laporan keliru kabeh. Maaf Pak, kalut pikiran saya. Kenapa? Gak disopo bojoku nek omah wis 10 dina gak disopo, nanti gak kalut. Makanya betul Nabi, kalau nek pagi ya sudah. Wa idza masaa falan tadhiris sabah. Kalau sudah salahmu kita itu di waktu sore, ya jangan menunggu di waktu pagi. Sakit Pak kira-kira ngoten Pak? Nek bojone sakit Pak, apa kuat-kuatan? Ayo ndi sing kuat aku ambek kuat awak. Kuat-kuatan untuk melakukan hal yang tidak baik itu bukan kebanggaan Pak. Bukan kemuliaan, tapi kehinaan. Ya kan? Kehinaan itu. Nabi kan pernah mengatakan ada dua orang yang saling berseteru, tidak saling menyapa. Si jini omai sebelah kono, si jini omai sebelah kene. Satu ketika podo blonjo nih Pak, bakule iki nang tengah bener ini. Sing kono rene, sing kene rene. Apa yang terjadi karena tidak saling menyapa? Sing kono melengos Mas Norono, sing kene melengos Mas rene. Coba, gak atur ya Pak. Lalu sahabat Rasulullah mengatakan kepada wahai Rasulullah, kalau ada dua hambamu yang berseteru tidak saling menyapa, siapa di antara dua hambamu itu yang paling baik wahai Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan awwalus salam, hambaku yang paling baik adalah yang pertama menegur dengan kalimat salam. Isa Pak sampai dengan kira-kira. Jemengkel lho Pak, sampai orang ini sampai wis suwe, gak kok sak minggu, 2 tahun ya, 3 tahun.
nek sampean ketemu melengos, nek sing kene ketemu melengos, saling punya ego, harga diri. Ini Nabi takon di Rasul sing paling apik. Loh, sing paling apik itu siapa yang menegur pertama dengan ucapan kalimat salam, assalamualaikum. Sepurane ya sing akeh. Isa Pak ngono Pak. Apa ngenteni kok padha tuwane Pak? Apa semboyan sampean kesalahan kok ketemu no akhirat ngono Pak? Lah wong kesalahan ketemu no akhirat kok bangga ya lah. Yang harus dibanggakan di saat kita ketemu di akhir nanti, kalau semua jamaah ini masuk semua surga, Allah lah kok salah kok bangga. Gak ngira, tak tuntut terus sampai ketemu no. Tahu Pak sampai ketemu no akhir. Kesalahan kok ketemu di akhir. Agama memerintahkan sebelum kalian memasuki dunia akhirat, urusan harusnya sudah selesai. Tapi kadang-kadang kita menunda. Ini Rasulullah SAW. Nek esok salah ya aja nunggu sore, nek sore salahne ya aja nunggu esok. Segera diselesaikan biar tuntas. Tidak hanya kekeliruan dan kesalahan dalam kehidupan rumah tangga, tapi bisa juga kesalahan dalam kehidupan kita bertetangga, bermasyarakat, berorganisasi. Itu mesti terjadi Pak. Terjadi. Makanya jadilah orang yang lebih baik minta maaf daripada kita mengulur-ngulur kesalahan yang tidak ada ujung selesainya. Ini perintah agama, perintah Allah. Ya. Al-Imran surat 3 ayat 133. Kemudian Al-Hadid surat 57 ayat 21, kan kita disuruh wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhuha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Yang surat Al-Hadid, sabiqu ila magfiratin mir rabbikum, segera. Sampeyan salah nok kene, segera di sini diselesaikan. Oh jadi menunda di sini. Belum sampai menunda di sini, sampai di sini cabut nyawa kita oleh Allah, menjadi musibah bagi diri kita. Salah yang belum ada penghalalannya dari orang lain. Salah sampai pangeran, sampai salah sampai tonggo, luwe gampang tiba. Njaluk sepurone Pak. Gampang tiba. Gampang pangeran juga ya. Tapi sampai tonggo, Mas, nanti mulai lu wangel. Mabuk, terus kok tak mulane murung maneh. Engko tak mulane murung maneh. Mergo sing kesalahane sing sampean eling-eling. Coba dia punya kesalahan sekali, tapi yang sampean ingat kebaikan yang beribu-ribu kali, gampang banget. Untuk sampean lho, saling mek pisan tok, tapi beribu-ribu kali kebaikannya. Lho iku sing sampean eling. Mangane wong sing apik iki suka ngiling-ngiling kebaikan orang, aja suka ngiling-ngiling kesalahannya orang. Nek awak dhewe kira-kira ya Allah, sing dielingno apa? Kesalahan. Ya, ibarat panas 1 tahun menjadi basah karena hujan sehari ngono kadang-kadang. Semboyane iki. Lah omongan ndak. Nek nonton tanggane salah pisan nonton cik beribu-ribu Kalau ini yang kita utamakan, yang kita kedepankan menjadi bagian. Ayat itu ngomong cepet.
Ditambah juga dengan hadis Rasulullah SAW yang biasa dikatakan dengan Sayyidul Istighfar, permohonan maaf yang paling hebat, itu biasanya disebut dengan Sayyidul Istighfar. Ya, Sayyidul Istighfar ini masuk di dalam salah satu doa al-maghfurat yang selalu dibaca Nabi pada saat menjelang maghrib dan pada saat sesudah subuh. Itu doa maghfurat. Di antaranya doa itu ada yang namanya Sayyidul Istighfar. Saya kira bapak dan ibu-ibu sudah biasa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu aqulu laka bidzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi Sayyidul Istighfar itu Pak, maknanya pengakuan dengan tulus kesalahan kita kepada Allah dan kemauan dengan tulus dan cepat untuk mohon ampun kepada Allah. Apal Pak nggih? Dereng apal Pak? Nggih. Kita men matos. Nek perlu kali Pak Tamir, Pak Sono disiapkan alma, so sing tipis-tipis sae, Pak. Tulisan sing kandel-kandel. Nek kandel-kandel tulisan Arab kabeh sampun males maca biasanya. Nek tipis disan itu ada doa pengakuan kita dengan tulus kesalahan kita kepada Allah dan kemauan kita dengan segera mohon ampunan Allah. Itu Sayyidul Istighfar kewampang banget kalau sepuro. Tapi nek ane menungso gugurnya kesalahan kita kepada Allah cukup dengan istighfar. Tapi gugurnya kesalahan kita kepada sesama harus berhadapan dan minta penghalalannya satu dengan yang lainnya. Gak kroso mari sholat subuh ono pelemi tonggo ning mangklung sampean gak kroso Pak. Salah napa mboten Pak? Wah niki wong pelemi niku buahe tenembong, nek tenembong ini menjadi milik. Loh kalau toh pengakuan itu benar, etika itu kan mesti ada. Boleh balik ini kan dan belum sampai nyangkut tenembong. Kalau nyuwun nih, kadang-kadang sampai enggak ya. Asal-asal itu maklum embong itu ya menjadi hak umum. Digrebes ya, bek isi tok sampai 10 tiga, ya ngamuk orangnya. Sampeyan kalau nyirami, dhek sing nyirami, sing nandur, sing mupuh, bareng wis ketok. Ndak boleh, walaupun itu di luar etika itu tetap. Dan bagi pemiliknya juga tidak boleh lalu melarang. Akan lebih baik monggo silakan, ndak apa-apa. Silakan, ndak apa-apa. Nah itu kalau ada kesalahan ngono Pak Guru entek nek gak ketemu. Aku boleh nggak sepuro sing akeh ya saben iku metik kata sampai. Kalau sudah dimaafkan selesai, kalau belum selesai. Jadi rontok umat. Sampeyan duwe salah nek tangga sampeyan golekane angel Pak. Gurung tentu nek omah ketemu, gurung tentu nek embong ketemu. Gurung tentu nek pasar ketemu, tapi nek sampeyan salah memang nek ndi ae ketemu napa mboten nggih? Allah itu kan ada di mana? Tapi zat Allah dalam Al-Quran ada di arsy. Tetapi kebesaran sifat Allah ada di mana? Bapak, sampean kesalahan dari Allah mlebu nang masjid istighfar aman. Sampean no embang eling logo istighfar aman. Tapi nek nggo tanggo tangan, wangel Pak, kurang mesti ketemu ae. Sampean cokok ben esuk kok liwat tibake gak liwat. Engko ben sore liwat tibake gak liwat. Oleh sebab itu dengan kesulitan ini mari kalau memungkinkan kita hilangkan sama sekali persoalan dengan tetangga kita.
Kalau toh tidak mungkin kita hilangkan sama sekali, kita kejar, dieliminir, diperkecil, oh bolak-balik itu kanan, bolak-balik itu kan Tuhan sayang. Nah ini perintahnya agama itu begitu, ya. Ittaqillaha haitsuma kunta wa ati isai'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Takwalah kamu di mana saja kamu berada. Di saat kamu sempat melakukan satu ketidakbaikan, segera beristighfar, bertobat di mana saja, ganti yang tidak baik itu dengan kebaikan. Wa khaliqin nasa bihulukin hasanin, perlakukanlah orang yang lain ini dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik dan terpuji. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, didoni wong kafir gak ngamuk Rasulullah, disawat gak ngamuk. Pada saat orang kafir jatuh sakit, malah dicari Rasulullah. Endi yo wong sing biasa ngidoni. Ketemu sing biasa ngidoni sakit wae Rasulullah. Bukan Rasulullah itu mendoakan kejelekan, tapi antarkan aku ke rumahnya orang yang biasa ngidoni. Diparani, Pak. Sing biasa ngidoni ku wedi, Pak, ambek Rasul. Waduh, dibalas ambek Rasul. Tidak ada kebutuhan apa wahai Rasul. Aku kangen, gak tahu ketemu sampean maneh, sehingga sampean wis gak ngidoni aku maneh. Coba. Oh ternyata pada Rasulullah SAW gangguan-gangguan yang dilakukan oleh mereka yang tidak suka kepada Rasulullah ini, Rasulullah berkeyakinan itu kesempatan Allah memberikan kepadaku untuk menguji kesabaranku. Tapi nek kula enggak, nek diparani mung sing ngrumekno iki tak krungu berita lho sebah nang modar nang didongakno modar. Nek is modar kalau sing ganggu, tapi Rasulullah ndak ya. Lah itulah kelembutan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segera indikasi rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di setiap kita ada kesalahan kita segera beristighfar, bertobat, dan kita berkeinginan diri kita selalu bersih, tidak ada noda kesalahannya. Saya keterima nih. Enten masih di masalah nggak tonggo nih, Pak. Mari subuh sampai parani, sampai dalam 10. Umpamanya sampai gak wano godok goreng, Pak. Kan gak larang godok goreng sing tuwakno sing 2000-an 10 20 jaluk sepuro beres, Pak. Ya. Jangan memperpanjang kesalahan kita kepada sesama yang pada akhirnya tidak membawa kebaikan kepada kita, tetapi membawa kerusakan, keburukan kepada kita. Dan ini juga tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kedua. Yang ketiga, para jamaah yang berbahagia, merasa bergembira, merasa tenang di saat kita berlama-lama ibadah kepada Allah. Ini kebalikannya. Biasanya orang ini di saat kita berbuat tidak baik ingin berlama-lama, tapi di saat kita berbuat baik ingin secepatnya. Pengen sampean, Pak, sholat subuh pirang menit? Pengen sampean sholat subuh cukup 2 menit. Pengen sampean nanggone warung kopi pirang menit, Pak? 2 menit. 2 menit, Pak. Ya ilat lede. Kopi ini lagi dadek tuh 2 menit entek. Nah, ini contoh.
merasa bergembira gitu loh Pak, dengan berlama-lama. Kenapa kita merasa senang bergembira berlama-lama dengan Allah? Karena kita menyadari bahwa di saat kita ibadah kepada Allah, utamanya ibadah yang namanya sholat, itu akan terjadi proses curhat kita kepada Allah. Pak, samen mertamu nangani Pak RT, ambek Pak RT dilayani mek 5 menit tok, alasan Pak RT ini repot kate lunga. Padahal sampean kepingin ketemu Pak RT iki wis 1 bulan. Kecewa napa mboten, Pak? Kecewa, Pak. Oh, aku kepingin ketemu sampean iki wis saulan bar ketemu mek 5 menit. Loh, nek ketemu Pak RT begitu cepat itu loh, kita kecewa. Tapi kalau ketemu Allah kok ingin cepat selesai. Ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah SAW kalau di saat beribadah kepada Allah, di saat melaksanakan sholat, yang namanya dalam hadisnya disebutkan, apa yang dibaca surat oleh Rasulullah, dengan waktu rukuk Rasulullah, dengan i'tidal Rasulullah, dengan sujud Rasulullah, panjangnya itu lho podo, panjangnya podo. Jadi sampai sholat membaca Al-Fatihah kan membaca surat Pak. Iku nek diukur Rasulullah, katakan saja membacanya tadi 10 menit, ruku'e Rasul itu ya 10 menit, iktidale ya 10 menit, sujudnya ya 10 menit Pak. Duduk di antara sujudnya 10 menit. Tapi kalau kita kan enggak Pak, ya kan, moco Al-Fatihah nih, moco Al-Quran nih 10 menit, ruku'e melorot dadi 7 menit, iktidale dadi 5 menit, sujudnya dadi 3 menit. Lah kok malah musat, malah musat, ya. Sehingga Sayyidina Isa istri Rasulullah SAW pernah melihat Rasulullah SAW sholat malam saking lamanya dalam sholat, rukuknya saking lamanya, sujudnya saking lamanya. Semua Aisyah dan sahabatnya mengira bahwa Rasulullah SAW sudah meninggal dunia karena sujudnya saking suwe. Tapi ternyata apa Pak? Tidak Pak, lama Rasulullah, karena curhat. Komunikasi yang paling baik seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya komunikasi pada waktu sholat. Makanya nek waktu sholat Pak, ojo buru-buru, ojo kupu-kupu. Sehingga saya kadang-kadang heran itu ada jamaah sholat tarawih tuntas hanya berapa menit ini? Loh, iku komunikasinya ya apa ya? Iku nek cara sampean sing kusuk maca Al-Fatihah itu sampai 7 menit Pak. Tapi wong sing gak sampai kusuk gak penting, sing penting gugur kewajibane. Wis mari 7 menit beres. Kalau Rasulullah SAW tidak Pak, berlama-lama. Rasulullah punya prinsip, kapan aku bisa komunikasi dengan Allah kalau tidak pada waktu sholat. Pada waktu kerja oke, tapi tidak spesialis seperti pada waktu kita sholat. Makanya lama, sehingga kelihatan kalau sudah sholat malam saking lamanya itu matanya sampai bengep karena bercucuran air mata, kakinya sampai bengkak karena saking lamanya menahan. Tapi apakah membuat Rasulullah SAW sakit? Apakah membuat Rasulullah SAW marah? Tidak. Rasulullah sama sekali tidak marah, tidak merasa sakit, tapi merasa nikmat, gitu loh Pak. Ya. Makanya di dalam beribadah kita kepada Allah, usahakan kita
bisa merasakan madunya orang ibadah, nikmatnya orang ibadah. Sehingga kalau dalam sholat itu tidak hanya rutinitas saja. Sudahkah sholat kita ini bisa mendatangkan ketenangan dan ketentraman dalam hati kita? Sudahkah sholat kita yang sudah kita lakukan selama ini bisa menjawab kebutuhan dan masalah kita? Ini yang penting, Pak. Lah nek ngono iku kan yo gak oleh kok kupu-kupu sing kusuk. Ya nek sampean kira-kira rukuke sujude gak iso padha karo Rasulullah mek wali sing diwaca ya gak apa-apa, tapi ya aja nemen-nemen. Kadang-kadang dia ini ruku mek itidal itu nyambung ya Pak. Allahu Akbar sami Allah liman, nyambung wet. Mari gugur kewajibannya, tapi pahala dari Allah. Wallahu a'lamu bishawab, hanya Allah yang tahu. Ini Rasulullah SAW berlama-lama di dalam mengerjakan sholat, dan yang dilakukan ini tidak ada rasa sakit, rasa jerah, ya, rasa marah, tetapi bisa menimbulkan rasa ketenangan dan ketentraman. Ini Rasulullah SAW. Nah, kalau sampean kabeh salat juga Bapak ngaji ngene nek kesuwen titik tuh merasa sakit, payah apa merasa senang, Pak? Sing jujur, Pak. Kesuwen, Pak, sak jam. Gak kok pelunggu iki dengkek iki ya. Kudu kenceng. Coba ini bagian kecil terapi kita. Ya. Sampeyan nek wis kuat lungguh sak jam gak ada masalah, berarti sampeyan kuat ngadeg sak jam gak ada masalah. Lah kok sampeyan coba mari lungguh sak jam sampeyan ngadeg gojekan tembok apa enggak kira-kira, apa senteng-senteng. Loh, ini terapi itu kan yang baik kan dari dirinya sendiri toh. Ngaji ini juga bagian daripada terapi ruqyah kita terhadap kebersihan dan ketenangan hati kita. Coba sampai sak jam yang mau mulai no omah wake masalah, temen lagi masalah. Sing bapak lagi lunggus kayak tugas ibu, kok Pak nek mari ki ngene ya, nek mari ki ngene ya, nek mari ngene. Tapi nek sampean lunggus kan no masjid, kan no tugas to, Pak. Berarti ning kok mulai nek tugas mana ya, sak mestine dilakoni. Iya kan? Nah, ini ketenangan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, merasa senang berkomunikasi kepada Allah, curhat kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minta pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah pada waktu sholat itu adalah kesempatan yang paling baik. Kalau sampean sudah merasakan setiap ibadah bisa membawa ketenangan, ketentraman, kenyamanan, kebahagiaan dan kesenangan panjenengan, berarti sampean sudah mendapatkan halawatul iman, madunya orang yang beriman itu di saat senang ibadah kepada Allah. Saya kira itu Pak ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah 3 yang kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan kita lagi sehingga kita bisa melanjutkan beberapa hal yang ada kaitannya dengan tanda-tanda indikator seseorang dikatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.